Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 592. Mengetuk pintu mereka. Kelompok Lindong terus bergegas menuju Gunung 100 Kekaisaran di wilayah tengah tanpa istirahat setelah meninggalkan area pecahan batu, yang merupakan titik istirahat sementara mereka. Saat ini, semua orang di wilayah ini melakukan yang terbaik untuk mencapai medan perang terakhir. Perjalanan ini berlangsung sepanjang hari dan keadaan tidak terlalu tenang selama perjalanan ini. Bagaimanapun, wilayah inti saat ini telah diubah menjadi pot untuk membiarkan serangga beracun dan karena kelompok Lindong juga merupakan bagian dari serangga, mereka tidak dapat melarikan diri dari persaingan yang kejam. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, masih akan ada cukup banyak kerajaan yang mengincar segel nirvana mereka. Lindong tidak mengasihani orang-orang itu, yang logikanya telah dibayangi oleh keserakahan. Selain beberapa individu licik yang melarikan diri selama kekacauan, sebagian besar orang akhirnya menderita kerugian setelah gagal mencuri. Sebaliknya, mereka harus menyerahkan segel nirvana mereka. Setelah menyerap segel nirvana mereka, warna segel nirvana kelas surgawi dari trio Lindong berubah menjadi emas yang lebih cerah. Bahkan segel nirvana Suro langsung naik ke tingkat surgawi. Dengan cara ini, kelompok mereka memiliki 4 segel nirvana tingkat surgawi. Jika berita ini menyebar, itu akan menarik banyak tatapan cemburu. Sukui, Moling dan 2 lainnya juga telah menyerap cukup banyak segel nirvana yang dikirimkan kepada mereka. Meskipun segel nirvana mereka tidak naik ke tingkat surgawi, ada juga cahaya keemasan samar yang mengalir di dalam segel nirvana mereka. Jelas, mereka telah mencapai puncak segel nirvana kelas bumi. Pada tingkat ini, bukan tidak mungkin bagi mereka untuk meningkatkan segel mereka. Kelompok Lindong bergegas menuju Gunung 100 Kerajaan seperti petir dengan beberapa selingan di sepanjang jalan. Namun, mereka menikmati hadiah yang cukup melimpah. Saat mereka menuju lebih dalam ke hutan, jumlah individu yang mengambil inisiatif untuk menyerang mereka sangat berkurang. Bagaimanapun, Perang 100 Kekaisaran memiliki sistem eliminasi yang cukup brutal. Mereka yang bisa melewati banyak tatapan niat buruk dan memasuki wilayah yang dalam ini pasti akan memiliki kemampuan dan penilaian yang luar biasa. Oleh karena itu, beberapa orang dengan jelas menyadari siapa yang harus mereka sakiti, dan siapa yang tidak boleh mereka sakiti. Oleh karena itu, provokasi semacam itu sangat berkurang menjelang akhir. Namun, ini membuat kelompok Lindong merasa tidak puas. Lagi pula, mereka ingin mencapai peringkat emas nirvana dan itu akan mengharuskan mereka untuk menyerap lebih banyak segel nirvana. Namun, kelompok Lindong merasa jauh lebih santai karena tidak ada yang datang untuk memprovokasi mereka. Ketika malam kedua secara bertahap mendekat, mereka telah sepenuhnya memasuki wilayah terdalam dari area inti. Pada tingkat ini, kemungkinan mereka akan dapat mencapai medan pertempuran terakhir itu, Gunung 100 Kekaisaran, dalam waktu singkat. Malam menutupi seluruh negeri dan kelompok Lindong berhenti. Malam-malam di wilayah inti bahkan lebih liar dan lebih ganas dibandingkan dengan malam-malam di bagian lain dari medan perang kuno. Meskipun Lindong tidak takut, Moling, Sukui dan yang lainnya tidak bisa mengabaikannya. Tentu saja, alasan yang paling penting adalah karena Little Flame tampaknya menunjukkan tanda-tanda menerobos. Little Flame telah mencapai puncak 3 Yuan Nirvana Stage kembali di Ancient Tree Azure Trophy. Dia telah mendapatkan cukup banyak setelah mengalami banyak pertempuran berdarah. Selain itu, tubuhnya memiliki semacam konstitusi yang bermutasi dan garis keturunan suku harimau iblis surgawi. Oleh karena itu, dia akan bisa mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha saat dia berlatih. Faktanya, kemajuan pelatihannya bahkan menyebabkan Lindong merasa sedikit terkejut. Kelompok mereka mendarat di puncak gunung. Little Flame tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu setelah mereka mendarat. Dia langsung duduk dengan menyilangkan kaki. Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang kuat mulai menyebar di depan tatapan terkejut kelompok Moling. Apakah dia akan menjalani kesengsaraan nirvana keempat? Wajah Sukui dipenuhi rasa iri.
Biasanya berbicara, hanya para pemimpin sekte super yang bisa mencapai level ini di wilayah inti saat ini. Wajah Lindong penuh dengan senyuman saat melihat adegan ini. Jika api kecil berhasil selamat dari kesengsaraan nirvana keempat, kekuatannya pasti akan melambung. Dengan konstitusi binatang iblisnya yang kuat, kemungkinan dia bahkan akan mampu bertarung melawan ahli panggung nirvana 5 yuan jika dia berusaha sekuat tenaga. Biasanya berbicara, para ahli di wilayah inti ini yang telah melangkah ke tahap 5 yuan nirvana, pada dasarnya adalah jenis makhluk abnormal yang telah dibebankan ke dalam peringkat emas nirvana. Seharusnya tidak lama sebelum kamu juga dapat mencoba kesengsaraan nirvana keempat. Berdiri di sampingnya, Little Marten tertawa saat dia berbicara. Saat ini, kelompok Lindong memiliki banyak pil nirvana karena mereka menjual 3 pil crossing disaster di kota Wanxiang. Oleh karena itu, mereka tidak perlu khawatir kehabisan pil nirvana selama pelatihan mereka. Ini juga salah satu alasan penting mengapa Little Flame mampu menunjukkan jejak menerobos ini segera. Lindong tersenyum tapi dia tidak menyangkalnya. Dia juga bisa merasakan kekuatan Yuan yang melonjak di dalam tubuhnya. Namun, dia tidak mengambil inisiatif untuk mendorongnya. Terobosan semacam ini harus datang secara alami agar menjadi yang paling ideal. Selain itu, energi mentalmu tidak menunjukkan tanda-tanda terobosan sejak kamu selamat dari satu percobaan petir angin saat itu. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Little Marten melirik Lindong sebelum tiba-tiba bertanya. Little Marten tahu betul tentang bakat energi mental Lindong. Selain itu, Lindong memiliki simbol leluhur yang melahap. Ini seperti menambahkan sayap ke harimau untuk energi mentalnya. Hal yang bahkan lebih mengejutkan adalah bahwa budidaya energi mentalnya tampaknya tetap diam sejak Lindong mengalami percobaan petir angin terakhir. Faktanya, saat percobaan petir angin kedua gagal tiba, kultivasi Yuan Power-nya telah menembus ketiga Yuan Nirvana Stage. Little Marten tidak cukup naif untuk percaya bahwa budidaya energi mental Lindong tidak berkembang setelah setengah tahun pelatihan. Alasannya mungkin karena Lindong sengaja melakukannya. Heh, apakah aku sudah ketahuan? Lindong tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata Little Marten. Senyumnya juga mengandung kelicikan yang mirip dengan yang biasanya dimiliki Little Marten. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum sedikit dan berkata, itu tipuan. Anda akan segera mengetahuinya. Little Marten menyipitkan matanya sedikit. Dia memikirkannya tetapi untuk sementara tidak dapat menguraikan pikiran Lindong. Yang bisa dia lakukan hanyalah menggelengkan kepalanya karena tidak senang. Setelah itu, dia menoleh untuk menatap pegunungan di sekitarnya di malam hari. Dia tahu bahwa ada cukup banyak kelompok yang beristirahat di puncak gunung itu. Beberapa ahli dengan kekuatan yang mengejutkan ada di antara mereka. Saya pikir akan ada keributan besar ketika api kecil mengalami kesengsaraan nirvana. Tempat ini sangat kacau dan aku bertanya-tanya berapa banyak pasang mata yang menatap ke sini. Ada 4 segel nirvana tingkat surgawi di pihak kita dan mereka cukup memikat. Saat ini, kekuatan tempur utama kelompok kami adalah kami bertiga dan Suro. Sekarang Little Flame tidak dapat bertarung karena cobaannya, kekuatan bertarung gabungan kami berada pada kondisi yang melemah. Sebuah kedipan melintas di mata ungu hitam Little Marten saat suaranya ditransmisikan ke telinga Lindong. Apakah kamu khawatir seseorang akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang kita? Lindong memfokuskan matanya sedikit. Dia juga merasakan aura tersembunyi yang kuat dari pegunungan di sekitarnya. Memang akan menjadi masalah yang merepotkan jika mereka benar-benar membangkitkan keinginan orang lain. Kami bukan individu tanpa nama di wilayah inti. Orang lain pasti akan berpikir 2 kali sebelum mereka menyerang kita. Lindong berbicara dengan suara lembut setelah memfokuskan matanya. Dia tahu bahwa mereka tidak dapat menghindarinya bahkan jika ada masalah. Namun, terlepas dari siapa yang ingin melangkahi mereka, kemungkinan orang itu harus membayar harga yang mahal. Dia ingin melihat siapa yang akan menjadi burung pertama yang menonjol malam ini. Moling, Sukui dan yang lainnya mengerti dengan jelas situasi saat ini. Oleh karena itu, mereka segera menjadi berhati-hati setelah Little Flame memasuki mode kultivasi. Mereka duduk di tempat sekitar 100 kaki dari tempat Little Flame duduk.
Perkasa Yuan Power tiba-tiba menyebar. Lindong dan Little Marten berdiri di tepi puncak gunung. Tubuh mereka seperti tombak panjang lurus. Semacam aura tajam yang mengejutkan menyebar di langit malam ini. Suro duduk di atas batu hijau di belakang keduanya. Wajah cantiknya mengandung sedikit kewaspadaan. Jari-jarinya yang panjang diletakkan di pergelangan tangan. Jika ada insiden yang tidak biasa terjadi, dia akan membuka segel dan segera bertarung. Jelas, dia juga mengerti bahwa dia harus mengambil alih posisi Little Flame sebagai kekuatan bertarung utama, sementara yang terakhir membuat terobosan. Bang! Tiba-tiba, kekuatan Yuan yang sangat liar dan ganas meletus di puncak gunung. Gelombang panas yang mengejutkan menyapu. Pohon-pohon di puncak gunung itu hancur menjadi warna kuning layu pada saat itu. Sementara itu, kesejukan malam hitam asli juga tersebar pada saat ini. Keributan ini tidak melebihi harapan kelompok Lindong dan segera menarik perhatian banyak praktisi di pegunungan sekitarnya. Segera, suara angin kencang muncul di malam yang hitam. Beberapa sosok bergegas ke udara dan melihat ke sisi ini dari jarak yang sangat jauh. Tatapan itu berkedip berulang kali di malam yang gelap. Ledakan! Berbagai orang yang berbeda yang tiba-tiba bergegas keluar secara alami ditemukan oleh Lindong. Matanya langsung menyipit saat dia menggenggam tangannya. Segel logam berwarna hitam muncul di dalamnya. Cahaya hitam menembus tempat itu saat segel hitam membengkak. Itu menjadi seperti gunung kecil yang tergantung di puncak gunung. Riak energi yang mengejutkan tersapu. Harta karun jiwa surgawi? Beberapa seruan segera meletus ketika segel logam berwarna hitam muncul. Suara mereka dipenuhi dengan keserakahan tetapi juga bercampur dengan ketakutan dan kengerian. Mereka yang bisa tiba di tempat ini bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami memahami betapa kuatnya harta jiwa surgawi itu. Pada saat yang sama, mereka dengan jelas memahami kekuatan bertarung yang kuat seperti apa yang dimiliki seseorang yang mengendalikan harta jiwa surgawi. Beberapa orang di langit malam, yang akan bertindak, tidak punya pilihan selain menarik keserakahan di dalam hati mereka saat ini. Mata Lindong dengan tenang menyaksikan adegan ini. Orang-orang di tempat ini adalah pesaing satu sama lain. Karenanya, dia tidak khawatir mereka akan bergabung. Tidak ada yang akan rela menunjukkan punggungnya kepada pasangan lain yang bisa menusuknya dari belakang kapan saja. Akan lebih baik jika mereka tidak menyerang. Moling menghela nafas lega dan dengan lembut berkata setelah melihat adegan ini. Lindong tersenyum. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya gelap dan serius saat dia melihat ke arah langit malam yang jauh. Tiba-tiba ada api mengejutkan ki naik dari tempat itu. Akhirnya, api ki diaglomerasi menjadi seekor binatang buas raksasa yang sangat besar berwarna merah kepala putih yang memiliki tubuh kera. Binatang buas menakutkan di zaman kuno, Zuyan. Mata Little Marten berangsur-angsur menjadi sedingin es saat dia melihat binatang buas yang sangat besar itu dan berkata dengan lembut. Salah satu dari 4 sekte iblis besar ya, apakah mereka akhirnya datang mengetuk pintu kita? Wajah Lindong tenggelam. Segel logam berwarna hitam di bagian atas kepalanya mulai berputar perlahan. Chapter 593 Xiao Shan. Bagi Anda yang penasaran dengan binatang buas kuno Zuyan, lihat pengantar kami di sini. Api merah api ki sangat melotot di langit malam. Selain itu, gelombang besar yang samar seperti riak kuat yang tersapu juga menyebabkan tatapan mengejutkan yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan. Apakah itu binatang buas Zuyan? Itu adalah Xiao Shan dari kerajaan Net besar. Dia telah memperoleh warisan Zuyan, yang merupakan salah satu dari 4 sekte iblis besar. Cih TCH, menurut apa yang saya tahu, bahwa 4 sekte besar iblis dan 4 sekte besar misterius adalah musuh. Mereka yang telah memperoleh warisan sekte iblis harus menggunakan darah segar dari mereka yang telah memperoleh warisan sekte misterius untuk mendapatkan warisan penuh. Sepertinya mereka juga menyerang Lindong. Benar-benar akan ada pertunjukan yang bagus. Dikabarkan bahwa Xiao Shan telah mencoba kesengsaraan nirvana kelima. Meskipun ia akhirnya gagal, kekuatannya sedemikian rupa sehingga ia tak tertandingi di antara 4 praktisi panggung Yuan Nirvana.
Meskipun kelompok Lindong mengalahkan Kekaisaran Awan Angin, mereka mungkin tidak dapat memperoleh keuntungan apapun di tangan Xiao Shan. Percakapan pribadi dengan cepat menyebar di langit malam. Puncak gunung ini dengan cepat menjadi tempat yang paling menarik perhatian di area ini. Binatang besar itu, yang terbentuk dari api merah terang, dengan cepat tiba di depan banyak tatapan di sekitarnya. Akhirnya, itu muncul di udara di atas puncak gunung. Cukup banyak suara angin yang deras juga ditransmisikan dari belakang. Akhirnya, banyak sosok tergantung di udara dan aura mereka semua cukup kuat. Jelas, mereka adalah individu-individu yang kuat dari Great Net Empire. Sesosok manusia berdiri dengan tangan di belakangnya, di dalam binatang buas Zuyan, yang terbentuk dari api. Mata merahnya yang redup dengan acuh tak acuh menatap dua sosok di puncak gunung di bawah. Api Ki berlama-lama sebelum memasuki sosoknya sedikit demi sedikit. Hanya pada saat ini, penampilannya akhirnya terungkap di depan banyak tatapan. Xiao Shan mengenakan jubah merah terang yang mencolok, yang menusuk seperti darah segar. Cukup banyak orang merasakan hawa dingin di dalam hati mereka ketika mereka melihatnya. Xiao Shan tidak dianggap tampan dan wajahnya bahkan memiliki tato berwarna merah tua. Sepintas, dia tampak seperti Zuyan miniatur. Lindong, kamu akhirnya muncul. Xiao Shan menatap Lindong di puncak gunung. Wajah tanpa ekspresinya perlahan terangkat menjadi senyuman. Senyumnya menarik gambar Zuyan merah tua dan menyebabkan wajahnya dipenuhi dengan keganasan. Kekaisaran Net besar, Xiao Shan. Lindong dengan lembut berbicara. Dia merajut alisnya sedikit saat dia menatap tamu yang tidak diinginkan ini. Karena kamu mengetahui latar belakang kami, sepertinya kamu harus mengerti mengapa aku datang mencarimu. Kami berdua tidak memiliki dendam satu sama lain. Namun, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mendapatkan warisan dari 4 sekte besar yang misterius. Suara Xiao Shan sangat serak. Itu menyebabkan siapapun yang mendengarnya merasa sangat tidak nyaman. Riak semacam ini, sepertinya seseorang di antara kalian sedang mengalami kesengsaraan nirvana. Sepertinya aku telah memilih waktu yang tepat. Mata Xiao Shan tiba-tiba terlempar ke arah puncak gunung. Setelah itu, dia melihat Little Flame, yang matanya tertutup, dan tertawa. Yuan Power yang sangat liar dan kejam melonjak di atas yang terakhir. Xiao Shan, aku tidak ingin menjadi musuh dengan kerajaan jaring besarmu. Karena itu, Anda harus menjaga diri. Jika Anda tetap keras kepala, akan terlambat untuk menyesal ketika Anda kehilangan segel nirvana Anda. Mata Lindong berubah sedikit dingin saat dia perlahan berkata. Haha, menyesal. Xiao Shan tertawa terbahak-bahak ke arah langit di udara. Tawanya dipenuhi dengan ejekan. Lindong, aku tahu bahwa kelompokmu telah mengalahkan Kekaisaran Awan Angin. Namun, seseorang di level Feng Chang hanyalah orang biasa di mataku. Saya khawatir Anda sedikit naif untuk mencoba menaikkan status Anda di depan saya dengan menggunakan masalah ini. Para ahli dari kerajaan Net besar di belakang Xiao Shan juga mengeluarkan tawa mengejek. Mata mereka main-main menatap kelompok Lindong. Kalau begitu, tidak ada gunanya berbicara apa-apa lagi. Ayo berjuang. Mata Lindong sedikit diturunkan. Dia mengepalkan tangannya dan segel logam berwarna hitam di tangannya tiba-tiba berputar. Cahaya hitam menembus tempat itu sementara naga hitam yang berjongkok di atas segel tampak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ekspresi menggoda di mata para ahli dari Great Net Empire mulai menarik diri setelah melihat segel logam berwarna hitam yang menggantung itu. Jelas, mereka juga merasakan kekuatan harta karun jiwa surgawi ini. Mata Xiao Shan menyipit saat dia menatap segel logam hitam. Segera, dia melambaikan jubah merah cerahnya dan melangkah maju. Dia tertawa dingin, saya telah mendengar banyak rumor tentang Anda Lindong. Hari ini, saya ingin secara pribadi mencoba dan melihat apakah Anda, seseorang yang telah naik dari kerajaan peringkat rendah, benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Jika kamu ingin aku menyerah, kamu harus membuktikannya dengan kemampuanmu. Tubuh Xiao Shan bergetar tiba-tiba. Api merah terang yang mengerikan disapuki. Tampaknya suhu di sekitarnya telah dinaikkan. Perasaan seperti manik tetap ada di sekitarnya, menyebabkan dia tampak sangat mengejutkan.
Mata hitam ungu Marten kecil menatap aura mengejutkan Xiao Shan. Kilatan dingin melintas di matanya. Namun, Lindong mengulurkan tangannya untuk menghentikan yang pertama saat dia akan melangkah maju. Api kecil sedang menerobos dan tidak boleh diganggu. Jauh lebih aman jika Anda berjaga-jaga. Lindong berkata dengan lembut. Selain Xiao Shan, ada 3 orang lainnya dari kerajaan net besar yang telah mencapai tingkat 4 Yuan Nirvana Stage. Ini adalah barisan yang cukup kuat. Jika mereka ikut campur dan mengganggu usaha Little Flame dalam menjalani kesusahan, kemungkinan hal itu akan menjadi sangat merepotkan. Terlebih lagi, orang yang paling cocok di antara mereka yang bisa dengan sempurna melindungi Little Flame dalam menghadapi serangan mereka, kemungkinan adalah Little Marten. Meskipun orang itu belum maju ke tahap 5 Yuan Nirvana, dia lebih kuat dari Feng Chang, yang berada di puncak tahap 4 Yuan Nirvana. Bisakah kamu menanganinya sendirian? Little Marten ragu-ragu sejenak dan bertanya. Lindong tersenyum. Xiao Shan memang cukup kuat dan dia berada di level yang berbeda dibandingkan dengan Feng Chang. Namun, Lindong saat ini juga jauh lebih kuat jika dibandingkan saat dia bertukar pukulan dengan Feng Chang. Lindungi api kecil dengan baik. Lindong dengan lembut menginstruksikan. Setelah itu, dia berhenti mengucapkan kata-kata lain yang tidak perlu. Tubuhnya bergerak dan bergegas menuju udara di bawah perhatian tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, mereka mengalihkan perhatian mereka ke segel logam hitam itu. Bagus, kamu punya nyali. Xiao Shan tanpa sadar tertawa dingin ketika melihat Lindong berani menemuinya dalam pertempuran sendirian. Dia tiba-tiba meraih dengan tangannya di depan Yuan Power liar dan ganas yang berapi-api diaglomerasi di telapak tangannya dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu berubah menjadi pisau merah terang setinggi 5 kaki. Setelah itu, bilah itu bergetar dan mengeluarkan suara, melekat. Bahkan udara terpotong. Lindong, orang lain mengatakan bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit orang dalam perang 100 kerajaan ini yang mampu menantang kerajaan super dengan statusmu sebagai seseorang dari kerajaan peringkat rendah. Selanjutnya, saya akan menyaksikan apakah Anda memenuhi reputasi Anda. Mata Xiao Shan tiba-tiba berubah tajam dan dingin. Pisau besar berwarna merah tua di tangannya dengan marah menebas ke bawah. Lusinan cahaya pedang merah menyala yang sangat besar meletus dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya pedang melintas dan benar-benar menutup jalur mundur Lindong. Lindong mengepalkan tinjunya saat dia melihat cahaya pedang merah menyala yang mengalir. Tombak tulang buaya surgawinya muncul dengan sekejap. Tombak itu berguncang, membentuk banyak bayangan tombak tajam yang menghantam keras pada kilauan pedang itu. Dentang-dentang-dentang. Percikan api melesat ke segala arah. Yuan Power yang liar dan kejam mendesing dan menyebar. Banyak dari cahaya pedang yang liar dan ganas itu benar-benar dihancurkan oleh bayangan tombak Lindong. Aku tidak punya mood untuk bermain denganmu. Anda seharusnya tidak menggunakan serangan menyelidik semacam ini. Jaringan Sonik Naga. Mata Lindong berubah sedikit dingin. Segel yang dibentuk oleh tangannya berubah dan naga hitam di bawah kakinya segera mengaum ke arah langit. Naga hitam di segel itu perlahan membuka mata naganya dan melebarkan mulutnya. Cahaya hitam berkumpul dengan gila-gilaan. Setelah itu berubah menjadi gelombang sonik berwarna hitam di tengah auman naga yang menggetarkan jiwa dan menyapu ke segala arah. Gelombang sonik berwarna hitam ini tidak mengalir ke segala arah seperti yang terjadi di masa lalu setelah tersapu. Sebaliknya, itu berkumpul bersama dan membentuk jaring sonik berwarna hitam yang sangat besar yang segera menutupi Xiao Shan di dalamnya. Jelas, setelah Lindong semakin akrab dengan segel mengaum langit naga hitam ini, kendalinya atas itu juga menjadi semakin mahir. Beberapa bekas luka dangkal terpotong dan terbentuk di ruang ketika gelombang sonik berwarna hitam mengalir melewatinya. Mata Xiao Shan membeku saat melihat situasi ini. Dia berkomentar dengan suara yang dalam, kamu memang terampil. Kamu benar, aku juga tidak punya kesabaran untuk terus bermain denganmu. Karena Anda adalah salah satu pewaris dari 4 sekte besar misterius, saya akan mengizinkan Anda untuk menyaksikan apa yang disebut warisan dari 4 sekte besar iblis. Lihat saja aku menghabisimu dengan satu serangan. Roh Iblis Zuyan.
Xiao Shan melebarkan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat saat aura merah terang yang megah tiba-tiba mulai menyembur keluar dari dadanya seperti gunung berapi. Akhirnya, itu diaglomerasi secara liar. Di bawah banyak tatapan tercengang, itu benar-benar berubah menjadi binatang merah besar 1000 kaki. Binatang besar itu memiliki tubuh kera dengan kaki merah tembaga. Kepalanya halus dan menarik perhatian seperti batu giok putih. Ini adalah tubuh binatang buas kuno Zuyan dan itu berbeda dari jenis sosok ilusi sebelumnya. Tubuh Zuyan ini sebenarnya memiliki aura ganas yang tak tertandingi dengan keliaran yang meresap di dalamnya. Sepintas, seolah-olah telah melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dari zaman kuno. Meratap. Binatang besar itu melolong ke langit. Aura ganas menyebar ke seluruh langit. Puncak gunung seperti cakar besar tiba-tiba terjulur dan itu benar-benar menghancurkan jaring gelombang sonik hanya dengan kepalan tangan. Setelah itu, tangan besar yang membawa bayangan besar merobek ruang kosong. Ini berisi kekuatan destruktif di dalamnya karena keras membanting ke arah Lindong di depan tak terhitung banyaknya mata terkejut. Mengingat momentum itu, bahkan 4 ahli tahap Nirvana Yuan pasti tidak akan hidup jika dia terkena itu. Suro di puncak gunung juga sangat ketakutan, sampai dia menutup mulutnya karena terkejut karena serangan Xiao Shan. Matanya yang besar dipenuhi dengan kepanikan dan kekhawatiran. Little Marten menyipitkan matanya sedikit. Meskipun dia masih tampak tenang di permukaan, beberapa cahaya ungu hitam sudah menggumpal di ujung jarinya. Mengaum. Bayangan besar melesat dan raungan naga yang mengguncang bumi sekali lagi bergema di langit. Naga hitam pada segel logam hitam membengkak. Akhirnya, itu naik ke udara. Tekanan padat juga dipancarkan pada saat ini. Mari kita lihat serangan siapa yang akan menghabisi pihak lain. Kilatan sengit juga melonjak di mata Lindong. Dia melihat naga hitam yang terbang keluar dari segel logam berwarna hitam. Semacam lampu hijau tiba-tiba menyebar di kedua tangannya. Setelah itu, dengan kejam dimasukkan ke dalam tubuh naga hitam. Pada saat yang sama, sekelompok kecil aura naga di dalam tubuhnya terbelah dan mengalir ke tubuh naga hitam. Kamu hanyalah anggota biasa dari ras naga ketika kamu masih hidup. Sekarang, saya akan memberi Anda aura naga langit. Tunjukkan padaku semua kekuatanmu. Lindong memperhatikan naga hitam itu, yang berjuang keras setelah tiba-tiba memancarkan cahaya hijau terang. Panas yang berapi-api melonjak di matanya. Dia benar-benar ingin mencoba dan melihat kekuatan kuat seperti apa yang akan dimilikinya setelah mendapatkan kekuatan aura naga langitnya. Chapter 594. Jiwa Naga Melawan Zuyan. Bagi Anda yang ingin tahu tentang 4 binatang buas purba, lihat pengantar singkat kami tentang Zuyan dan Yu. Mengaum. Raungan naga yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di langit malam. Gelombang suara yang terlihat dengan mata telanjang menyebar di langit malam disertai dengan tekanan yang kuat. Cukup banyak ahli yang merasa kulit mereka mati rasa dimanapun gelombang suara itu lewat. Segera, mata mereka menjadi jauh lebih serius. Mereka telah merasakan riak energi yang cukup liar dan keras dari dalam gelombang sonik itu. Jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya langsung terfokus ke suatu tempat. Orang bisa melihat bahwa naga hitam besar yang awalnya naik itu sebenarnya mulai berjuang dengan gila-gilaan pada saat ini. Saat berjuang, semacam cahaya hijau tua mulai memancar dari bawah sisik hitamnya. Setelah itu, cahaya hijau aneh itu menyebar ke seluruh tubuh naga hitam dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Cahaya hijau menyebar dan sisik naga yang awalnya berwarna hitam dari naga hitam sebenarnya samar-samar berubah menjadi warna hijau pucat. Sementara seluruh tubuh naga mulai membengkak. Cahaya hijau berlama-lama di atas cakar naganya yang besar. Itu karena bisa dengan mudah menghancurkan seluruh gunung hanya dengan membanting cakarnya. Aura naga langit adalah energi unik yang hanya dimiliki oleh anggota suku naga dengan peringkat yang relatif tinggi. Meskipun naga hitam juga dianggap sebagai bagian dari suku naga, itu jelas jauh dari level ini ketika masih hidup. Sekarang Lindong telah menuangkan aura naga langit ke dalamnya, ini tidak diragukan lagi memberikan bantuan surgawi kepada jiwa naga itu. Naga hitam saat ini berubah menjadi warna hijau yang tenang karena campuran cahaya hijau. Tubuh besarnya yang sedingin es perlahan berkelok-kelok.
Seolah-olah itu memiliki tubuh logam yang memancarkan perasaan tua dan kuat. Jiwa naga di dalam harta karun jiwa surgawi ya. Xiao Shan menatap jiwa naga yang terbentuk di langit dari dalam tubuh besar Zuyan. Ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan Lindong mungkin hanya sebesar 3 Yuan Nirvana Stage, tapi kemampuan bertarungnya bahkan menyebabkan dia mengalami beberapa jantung berdebar-debar. Tidak heran dia bisa mengalahkan kelompok Feng Chang. Meskipun itu adalah jiwa naga, itu hanyalah jiwa dari anggota biasa dari suku naga. Zuyan binatang buas milikku ini mengandung beberapa aura Zuyan asli. Di era kuno, binatang buas Zuyan akan membunuh anggota suku naga tanpa ragu-ragu. Bocah, serahkan segel nirvanamu. Xiao Shan tertawa dingin. Tubuh Zuyan yang sangat besar di luar mengulurkan tangannya yang besar secara eksplosif. Tangan itu muncul seolah-olah sedang mengejar bintang dan bulan saat meraih ke arah jiwa naga itu. Dimanapun tangan besar itu lewat, bahkan udara itu sendiri mulai mengeluarkan ledakan saat meledak. Meskipun reputasi binatang buas Zuyan cukup kuat, yang kamu miliki hanyalah bentuknya. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan untuk merebut segel nirvana saya. Rasa dingin melonjak di mata Lindong. Dia melihat jiwa naga, yang keganasannya tiba-tiba melonjak saat ini. Matanya tiba-tiba berubah tajam. Dia melambaikan tangannya ke bawah, sebelum ekor naga besar itu menembus udara dengan ayunan. Sementara itu, cakar naga hijaunya yang besar dan tenang membawa energi yang sangat besar yang tampaknya mampu membelah dunia. Saat ia dengan ganas bentrok dengan binatang buas Zuyan, yang menyerbu di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Di langit malam, dua binatang besar bertabrakan dengan keras sebelum riak energi kekerasan yang tak tertandingi menyapu ke bawah. Saat itu, suara keras yang bisa dijelaskan terdengar. Itu mengguncang gendang telinga cukup banyak orang sampai telinga mereka sakit. Bum bum bum. Naga hijau yang tenang mengakar sendiri sementara binatang buas Zuyan meraung. Kedua binatang besar ini bertabrakan dengan kecepatan yang sangat gila di bawah langit malam. Cakar mereka dengan marah menghancurkan saat gelombang demi gelombang riak energi yang mengejutkan mulai dengan gila-gilaan menyapu di langit. Beberapa puncak gunung di sekitarnya juga mulai runtuh di bawah naungan riak itu. Banyak ahli di langit malam melihat dua makhluk besar yang saling bertabrakan secara merajalela. Wajah mereka sangat serius. Mereka dapat merasakan bahwa setiap serangan oleh jiwa naga dan binatang buas Zuyan dapat memaksa ahli tahap nirvana 4 Yuan ke dalam keadaan yang cukup menyedihkan. Saat pukulan ini mulai menyapu, kemungkinan hampir tidak ada orang di sini yang bisa memblokir semuanya. Lindong benar-benar memenuhi reputasinya. Dia sebenarnya bisa bertarung dengan Xiao Shan dengan cara seperti itu. Beberapa orang tanpa sadar mengeluarkan gumaman di atas memiliki wajah muram. Beruntung mereka tidak langsung kehilangan akal karena keserakahan sebelumnya. Jika tidak, jika mereka adalah orang-orang yang saat ini bertarung dengan Lindong, kemungkinan hanya satu pukulan dari jiwa naga akan melukai mayoritas 3 ahli tahap Yuan Nirvana secara serius. Bang! Tabrakan lain yang tak tertandingi terjadi di langit. Jiwa naga dan jiwa Zuyan terguncang sampai mereka didorong mundur sejauh lebih dari 1000 kaki. Momentumnya sangat mengejutkan. Orang ini, Xiao Shan, yang tubuh aslinya tersembunyi di dalam tubuh Zuyan, merasakan kekuatan yang tak tertandingi dan kejam. Dia tanpa sadar menggertakkan giginya. Dalam pertempuran dengan Lindong ini, Xiao Shan tidak menahan diri sama sekali. Memanggil roh iblis Zuyan adalah salah satu gerakan membunuh yang kuat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan langkah ini gagal melakukan apapun pada Lindong. Kekuatanku lebih dari 1 tingkat lebih kuat darimu. Saya ingin melihat berapa lama Anda bisa bertahan. Teknik segel Xiao Shan berubah saat kilatan dingin melintas di matanya. Kekuatan Yuan yang semakin kuat dengan cepat tersapu keluar dari tubuhnya. Segera, tubuh Zuyan mulai membengkak. Ketika dia melihat Xiao Shan tanpa henti mengganggunya, Lindong jelas merasa sedikit kesal. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Black Dragon Sky Roaring Seal, itu tiba-tiba mendesing. Setelah itu menjadi seperti gunung kecil. Warnanya yang hitam pekat memancarkan perasaan yang sangat berat.
Segel naga surgawi. Ekspresi Lindong sungguh-sungguh. Segel tangannya langsung berubah dan jiwa naga hijau yang tenang tiba-tiba meraung ke arah langit. Itu berubah menjadi lampu hijau megah yang benar-benar melonjak ke segel logam hitam besar itu. Mengikuti pencurahan energi yang begitu besar, lampu hijau yang tenang mulai berkedip di atas segel logam itu. Akhirnya, itu samar-samar berubah menjadi sosok naga besar yang berjongkok. Bam! Segel logam hitam itu bergetar hebat. Akhirnya, tiba-tiba datang membanting ke bawah dengan marah. Itu seperti gunung yang tergantung di langit saat menabrak tubuh besar Zuyan dengan keras. Dentang! Suara keras yang menakjubkan bergema di tempat itu saat kekuatan menakutkan itu, yang meresap dari segel berwarna hitam, benar-benar memaksa jiwa iblis Zuyan itu mundur beberapa ribu kaki. Banyak garis retakan tebal seukuran lengan mulai muncul di tubuh besar yang terakhir. Serangan fatal Lindong telah secara langsung menghancurkan tubuh jiwa iblis Zuyan. Kekuatan yang dilepaskan ketika harta karun jiwa surgawi berkolaborasi dengan aura naga surgawi sebenarnya menakutkan ini. Retakan. Garis retakan pada jiwa iblis mulai menyebar dengan cepat di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya, itu mengeluarkan ledakan dan benar-benar berantakan. Gelombang menyapu dan hutan di bawahnya dengan paksa berubah menjadi tanah datar. Ledakan jiwa iblis juga menghasilkan sosok yang menembak mundur dengan cara yang agak menyedihkan. Jari-jari kakinya terus menekan udara dan udara di belakangnya terus meledak karena kekuatan menakutkan yang merembes keluar dari dalam tubuhnya. Sosok itu terbang sejauh total 1000 kaki sebelum akhirnya menstabilkan dirinya dengan cara yang menyedihkan di depan banyak tatapan. Segera, sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah jelek. Dia adalah Xiao Shan. Ketua. Para ahli dari Great Net Empire memiliki perubahan drastis dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat adegan ini. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Xiao Shan yang sangat kuat ini dipaksa ke dalam keadaan yang menyedihkan dalam pertempuran dengan Lindong. Menyerang. Tangkap sisanya. Mata Xiao Shan menjadi ganas dan kejam saat dia berteriak dengan suara keras. Setelah pertempuran ini, dia sudah mengerti seberapa kuat Lindong. Secara alami, dia tidak mau bertarung sendirian. Kerajaan jaring besar mereka memiliki banyak orang dan kemungkinan besar mereka akan bisa menang jika mereka menyerang bersama. Ya Pak. Sebuah cahaya sengit juga melintas di mata para ahli dari kerajaan net besar setelah mendengar tangisan Xiao Shan. Mereka segera bergegas keluar dan menyerang kelompok Little Marten di puncak gunung. Kalian semua tidak boleh bergerak. Mata Little Marten berubah sedikit dingin saat dia melihat para ahli dari Great Net Empire berkerumun. Dia menjerit dingin sebelum menjentikkan 10 jarinya. Cahaya ungu hitam langsung berubah menjadi 10 rantai ungu hitam yang meletus. Tampaknya itu adalah lapisan naga, menjebak semua ahli dari kerajaan jaring besar. Bum-bum. Para ahli dari Great Net Empire itu menyerang satu demi satu ketika mereka diblokir oleh Little Marten. Serangan seni bela diri yang kuat menghantam lapisan Dragonet. Namun, hal yang membuat mereka sedikit terkejut adalah bahkan jika mereka bergabung, mereka masih tidak dapat menembus lapisan pertahanan itu. Segera, hati mereka menjadi dingin. Mereka memandang pria tampan yang jauh dengan mata sedingin es dan mulai samar-samar merasakan kegelisahan. Begitu banyak dari kalian, namun kalian semua sebenarnya tidak dapat mematahkan pertahanannya. Apa yang kalian semua lakukan? Xiao Shan juga merasa ada yang tidak beres saat dia berteriak dengan marah. Dia tampaknya telah meremehkan kekuatan kelompok Lindong. Sial. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan memanggil Kekaisaran Segel Darah. Xiao Shan mengatupkan giginya. Kekaisaran Segel Darah, yang dia bicarakan, secara alami adalah kerajaan lain yang telah memperoleh salah satu dari 4 warisan sekte iblis besar. Sepertinya akan sulit untuk berhasil hari ini. Sepertinya saya harus mengalahkan retret terlebih dahulu. Mata Xiao Shan berkilat dan dia sebenarnya punya niat untuk mundur. Namun, pemikiran ini baru saja terbentuk di dalam hatinya ketika angin mengejutkan muncul di atas kepalanya. Segera, dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat wajah tanpa emosi Lindong. Aku telah memberimu kesempatan.
Namun, Anda terus menekan keberuntungan Anda. Kalau begitu, kamu seharusnya tidak menyalahkanku karena tidak menunjukkan belas kasihan. Niat membunuh melonjak di mata Lindong. Jelas, dia marah dengan tindakan Xiao Shan. Dia mengulurkan tangannya dan lampu hijau melonjak tak terkendali. Orang bisa melihat lapisan demi lapisan sisik hijau dengan cepat muncul di tangannya. Setelah itu, tangannya membengkak dan seluruh tangannya benar-benar berubah menjadi cakar naga berwarna hijau. Di masa lalu, Lindong hanya bisa berubah menjadi jari naga. Namun, setelah mengalami pertempuran besar dari terakhir kali, penguasaan Lindong dari Green Heaven Materialized Dragon Skill jelas telah meningkat pesat. Saat ini, dia mampu mengubah tangannya menjadi cakar naga. Telapak naga hijau menghancurkan jiwa. Telapak tangan naga bersiul saat meluncur turun. Lampu hijau itu terkoyak menjadi ketiadaan. Segera, Xiao Shan hanya bisa melihatnya sekilas dengan ekspresi terkejut. Setelah itu, ia membawa aura yang sangat ganas saat cakar naga besar itu dengan kejam mendarat di tubuhnya. Bang! Kekuatan yang menakutkan dikeluarkan dan Xiao Shan segera memuntahkan seteguk darah segar. Lindong meraih tangan Xiao Shan tepat saat Xiao Shan jatuh. Di tengah matanya yang marah, Lindong benar-benar menyerap segel nirvana surgawi emas mengkilap di tangan yang terakhir. Heh, segel nirvana surgawi yang begitu kuat. Sepertinya Anda telah menyerap segel cukup banyak orang. Namun, saya akhirnya mendapat manfaat darinya. Lindong melihat telapak tangannya sendiri yang secara bertahap memiliki jejak tambahan warna ungu emas setelah menyerap segel nirvana Xiao Shan. Senyum aneh tanpa sadar muncul di wajah Lindong. Chapter 595. Dominasi. Lindong. Tubuh Xiao Shan jatuh dengan menyedihkan dari langit malam. Auranya lelah tetapi wajahnya dipenuhi dengan ekspresi yang sangat marah. Segel nirvananya baru mencapai level ini yang mendekati peringkat emas nirvana, setelah dia mengeluarkan banyak usaha dan berbagai taktik untuk menyerap 10-4 segel nirvana ahli tahap nirvana Yuan. Namun, Lindong saat ini telah merampas semuanya. Ini menyebabkan semua usahanya benar-benar lenyap. Cukup banyak ahli di langit malam sekitarnya saling memandang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Shan benar-benar akan dikalahkan oleh Lindong. Faktanya, bahkan segel nirvana yang pertama direnggut oleh yang terakhir. Lindong, keduanya, kita berdua sekarang adalah musuh bebuyutan. Tubuh Xiao Shan dengan keras menghantam tanah. Momentum besar itu menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar lagi. Namun, dia mengabaikan luka-lukanya saat dia mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Lindong tertawa dengan sikap dingin. Jika dia dikalahkan oleh Xiao Shan hari ini, kemungkinan tidak hanya segel nirvananya yang akan dicuri, tetapi dia pasti akan menggunakan darah segarnya untuk menyelesaikan warisan sekte Zuyan. Pemenangnya adalah raja dan yang kalah tidak lebih dari seorang bandit. Lindong telah melihat cukup banyak peristiwa seperti itu di dalam medan perang kuno ini selama 1 tahun ini. Saat ini, Xiao Shan sudah terluka parah dan bukan merupakan ancaman. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang lagi. Sebaliknya, perhatiannya diarahkan ke Little Flame di puncak gunung, yang sedang mengalami kesengsaraan nirvana. Pada saat ini, kekuatan Yuan yang liar dan kejam yang mengelilingi tubuh Little Flame telah menjadi seperti substansi. Kekerasan liar menyebar dan tanah dalam jarak 1000 kaki langsung retak karena kekeringan. Semua pohon di sekitarnya berubah menjadi kuning layu sebelum berubah menjadi bubuk dan berserakan. Moling dan yang lainnya, yang awalnya duduk di sekitar Little Flame untuk melindunginya, akhirnya terpaksa pindah karena mereka tidak mampu menahan panas liar dan kekerasan semacam itu. Mereka mengedarkan kekuatan Yuan mereka dan memblokir diri mereka dari erosi kekuatan Yuan panas khusus itu. Kesengsaraan nirvana keempat tidak dianggap lemah. Namun, itu jelas tidak memiliki ancaman fatal terhadap Little Flame. Tubuhnya begitu kuat sehingga bahkan tubuh emas dari keempat ahli tahap Yuan nirvana itu tidak dapat menandingi. Oleh karena itu, selama tidak ada kecelakaan yang terjadi selama kesengsaraan nirvana, kemungkinan api kecil akan memiliki lebih dari 70% peluang untuk berhasil bertahan melaluinya. Peluang keberhasilannya jelas merupakan tingkat yang tidak dapat dicapai oleh sebagian besar ahli.
Apakah para ahli dari Great Net Empire juga telah diblokir? Mata Lindong berbalik ke arah ruang di atas puncak gunung. Yang bisa dia lihat hanyalah jaring yang dibentuk oleh rantai ungu hitam yang berkedip-kedip. Para ahli dari Great Net Empire juga sedikit terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Lagi pula, setidaknya ada beberapa lusin pria dari Great Net Empire. Di antara mereka ada 3 ahli yang telah melangkah ke 4 tahap Yuan Nirvana. Meski begitu, mereka masih tidak bisa menembus penghalang yang dibuat Little Marten. Kekuatan yang menakutkan seperti itu. Cukup banyak orang di langit malam di sekitarnya memandang orang-orang dari kerajaan jaring besar, yang telah berusaha sekuat tenaga tetapi masih gagal mendekati puncak gunung itu. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat pemuda tampan, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di udara. Jejak keterkejutan mulai muncul di wajah mereka. Dengan mudah memblokir 3-4 ahli Yuan Nirvana Stage dan lusinan ahli kuat lainnya sendirian. Prestasi ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh para ahli puncak yang telah melangkah ke 5 Yuan Nirvana Stage. Namun, pemuda yang sangat tampan ini benar-benar melakukannya. Mungkinkah orang ini juga telah melangkah ke 5 Yuan Nirvana Stage? Cukup banyak orang yang merasakan keringat dingin menetes di sekujur tubuh mereka ketika memikirkan hal ini. Mereka saling memandang dan ada keterkejutan yang tidak bisa mereka sembunyikan di dalam mata mereka. Panggung 5 Yuan Nirvana. Pasti ada orang yang saat ini berada di wilayah inti ini yang telah mencapai level ini. Namun, mereka yang bisa mencapai level ini semuanya, tanpa kecuali keberadaan teratas bahkan di antara kerajaan super. Orang-orang ini pada dasarnya adalah keberadaan seperti iblis yang dapat dengan nyaman memasuki peringkat emas nirvana dan menarik perhatian sekte super. Namun, apa yang disebut kerajaan peringkat rendah ini sebenarnya memiliki monster seperti itu juga? Kekaisaran yang besar, mengapa begitu kuat? Cukup banyak orang yang terdiam. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana kerajaan peringkat rendah mampu menghasilkan begitu banyak makhluk tingkat monster sekaligus. Awalnya, mereka mengira Lindong sudah menjadi orang yang paling menonjol di dalam kerajaan yang besar. Namun, sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, mereka akhirnya menyadari bahwa ada satu lagi yang menyembunyikan dirinya. Dengan barisan ini, kemungkinan mereka tidak akan kalah bahkan jika mereka bertarung melawan orang-orang elit dari kerajaan super. Tubuh Lindong tergantung di depan puncak gunung, sementara semua tatapan di langit diam-diam dipenuhi dengan keterkejutan. Tangannya memegang tombak tulang buaya surgawi. Rasa dingin sedingin es yang tajam di matanya menyapu sekelilingnya. Dia sadar bahwa pertempuran besar ini pasti telah menarik cukup banyak ahli yang mengamati tempat ini. Saat ini, Little Flame berada pada saat yang kritis karena dia sedang mengalami kesengsaraan nirvana dan konsekuensi dari gangguannya sangat parah. Oleh karena itu, meskipun dia mengalahkan Xiao Shan, dia tidak mengejarnya. Ini karena dia jelas mengerti apa yang lebih penting. Aura tajam dan tegas menyebar dari dalam tubuh Lindong. Tampaknya seperti pedang tajam yang membelah langit malam. Mata pedangnya yang seperti menyapu, tetapi hampir tidak ada yang berani menatapnya. Setelah menyaksikan kekuatan bertarung yang mengejutkan yang telah dilepaskan Lindong sebelumnya serta kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Little Marten, tidak ada dari mereka yang berani menyerang terlepas dari seberapa besar mereka mendambakan segel nirvana dan harta karun jiwa surgawi mereka. Bum-bum. Sementara Lindong melihat sekelilingnya dan menghalangi semua orang, para ahli dari Great Net Empire dikirim terbang dengan menyedihkan oleh jaring rantai hitam ungu. Segel nirvana di tangan mereka semua direnggut oleh Little Marten ketika mereka terbang. Hanya dalam beberapa menit, bagian dalam jaring hanya memiliki 3-4 ahli tahap Yuan Nirvana yang bertahan dengan pahit di dalamnya. Orang-orang yang tersisa semuanya dikalahkan oleh Little Marten sendirian. Pada saat ini, Xiao Shan sekali lagi bergegas ke udara dengan tubuh yang bergoyang. Namun, auranya sudah cukup lamban. Jelas, dia menderita luka yang cukup parah dari Lindong sebelumnya. Wajah putihnya yang agak pucat berubah menjadi hijau luar biasa ketika dia melihat bahwa kerajaan jaring besar telah menderita kerugian yang begitu besar. Namun, dia tidak berani menyerang lagi. Dia sadar bahwa dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin dia bisa menandingi Lindong.
Hasil akhirnya akan sama bahkan jika dia memaksa maju lagi. Bum bum bum. 3 suara yang sangat rendah dan dalam dipancarkan di udara. Setelah itu, semua orang melihat 3 rantai ungu hitam dengan cepat dilemparkan ke tubuh 3 ahli kerajaan jaring besar dengan kecepatan seperti kilat, muncul seperti ular berbisa yang keluar dari persembunyiannya. Kekuatan mengerikan melonjak keluar dan langsung membanting mereka bertiga sampai mereka memuntahkan darah dan terbang mundur. Pada saat yang sama, segel nirvana di tangan mereka juga direnggut begitu saja oleh Little Marten. Ketiga sosok itu akhirnya ditangkap secara menyedihkan oleh orang-orang dari kerajaan jaring besar. Hanya pada saat inilah rantai ungu hitam di tangan Little Marten memudar. Tatapannya dengan lembut menyapu dan permusuhan yang menakutkan samar-samar melintas di wajahnya yang tampan. Terlepas dari seberapa tenang dan acuh tak acuh Marten kecil biasanya bertindak, dia akhirnya memiliki hati seorang Marten iblis surgawi. Menurut karakternya, kemungkinan besar dia sudah memakan semua orang ini. Namun, dia khawatir dia akan membawa masalah bagi Lindong jika dia mengungkapkan identitasnya. Itu menjelaskan mengapa dia memilih untuk melakukan upaya ekstra. Siapa lagi yang ingin menargetkan kita? Little Marten menyapu matanya yang agak dingin ke atas Great Net Empire dengan sikap yang menghalangi. Dia perlahan melihat ke arah langit malam di sekitarnya. Suara dingin yang gelap menyebar di sekelilingnya. Cukup banyak orang di langit malam di sekitarnya memandang orang-orang dari kerajaan jaring besar, yang telah berusaha sekuat tenaga tetapi masih gagal mendekati puncak gunung itu. Setelah itu, mereka berbalik untuk melihat pemuda tampan, yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di udara. Jejak keterkejutan mulai muncul di wajah mereka. Dengan mudah memblokir 3-4 ahli Yuan Nirvana Stage dan lusinan ahli kuat lainnya sendirian. Prestasi ini kemungkinan adalah sesuatu yang hanya dapat dicapai oleh para ahli puncak yang telah melangkah ke 5 Yuan Nirvana Stage. Namun, pemuda yang sangat tampan ini benar-benar melakukannya. Mungkinkah orang ini juga telah melangkah ke 5 Yuan Nirvana Stage? Cukup banyak orang yang merasakan keringat dingin menetes di sekujur tubuh mereka ketika memikirkan hal ini. Mereka saling memandang dan ada keterkejutan yang tidak bisa mereka sembunyikan di dalam mata mereka. Panggung 5 Yuan Nirvana. Pasti ada orang yang saat ini berada di wilayah inti ini yang telah mencapai level ini. Namun, mereka yang bisa mencapai level ini semuanya, tanpa kecuali keberadaan teratas bahkan di antara kerajaan super. Orang-orang ini pada dasarnya adalah keberadaan seperti iblis yang dapat dengan nyaman memasuki peringkat emas nirvana dan menarik perhatian sekte super. Namun, apa yang disebut kerajaan peringkat rendah ini sebenarnya memiliki monster seperti itu juga? Kekaisaran yang besar, mengapa begitu kuat? Cukup banyak orang yang terdiam. Mereka sama sekali tidak dapat membayangkan bagaimana kerajaan peringkat rendah mampu menghasilkan begitu banyak makhluk tingkat monster sekaligus. Awalnya, mereka mengira Lindong sudah menjadi orang yang paling menonjol di dalam kerajaan yang besar. Namun, sekarang setelah mereka melihat lebih dekat, mereka akhirnya menyadari bahwa ada satu lagi yang menyembunyikan dirinya. Dengan barisan ini, kemungkinan mereka tidak akan kalah bahkan jika mereka bertarung melawan orang-orang elit dari kerajaan super. Tubuh Lindong tergantung di depan puncak gunung, sementara semua tatapan di langit diam-diam dipenuhi dengan keterkejutan. Tangannya memegang tombak tulang buaya surgawi. Rasa dingin sedingin es yang tajam di matanya menyapu sekelilingnya. Dia sadar bahwa pertempuran besar ini pasti telah menarik cukup banyak ahli yang mengamati tempat ini. Saat ini, Little Flame berada pada saat yang kritis karena dia sedang mengalami kesengsaraan nirvana dan konsekuensi dari gangguannya sangat parah. Oleh karena itu, meskipun dia mengalahkan Xiao Shan, dia tidak mengejarnya. Ini karena dia jelas mengerti apa yang lebih penting. Aura tajam dan tegas menyebar dari dalam tubuh Lindong. Tampaknya seperti pedang tajam yang membelah langit malam. Mata pedangnya yang seperti menyapu, tetapi hampir tidak ada yang berani menatapnya. Setelah menyaksikan kekuatan bertarung yang mengejutkan yang telah dilepaskan Lindong sebelumnya serta kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Little Marten, tidak ada dari mereka yang berani menyerang terlepas dari seberapa besar mereka mendambakan segel nirvana dan harta karun jiwa surgawi mereka. Bum bum.
Sementara Lindong melihat sekelilingnya dan menghalangi semua orang, para ahli dari Great Net Empire dikirim terbang dengan menyedihkan oleh jaring rantai hitam ungu. Segel nirvana di tangan mereka semua direnggut oleh Little Marten ketika mereka terbang. Hanya dalam beberapa menit, bagian dalam jaring hanya memiliki 3-4 ahli tahap Yuan Nirvana yang bertahan dengan pahit di dalamnya. Orang-orang yang tersisa semuanya dikalahkan oleh Little Marten sendirian. Pada saat ini, Xiao Shan sekali lagi bergegas ke udara dengan tubuh yang bergoyang. Namun, auranya sudah cukup lamban. Jelas, dia menderita luka yang cukup parah dari Lindong sebelumnya. Wajah putihnya yang agak pucat berubah menjadi hijau luar biasa ketika dia melihat bahwa kerajaan jaring besar telah menderita kerugian yang begitu besar. Namun, dia tidak berani menyerang lagi. Dia sadar bahwa dengan kondisinya saat ini, tidak mungkin dia bisa menandingi Lindong. Hasil akhirnya akan sama bahkan jika dia memaksa maju lagi. Bum bum bum. 3 suara yang sangat rendah dan dalam dipancarkan di udara. Setelah itu, semua orang melihat 3 rantai ungu hitam dengan cepat dilemparkan ke tubuh 3 ahli kerajaan jaring besar dengan kecepatan seperti kilat, muncul seperti ular berbisa yang keluar dari persembunyiannya. Kekuatan mengerikan melonjak keluar dan langsung membanting mereka bertiga sampai mereka memuntahkan darah dan terbang mundur. Pada saat yang sama, segel nirvana di tangan mereka juga direnggut begitu saja oleh Little Marten. Ketiga sosok itu akhirnya ditangkap secara menyedihkan oleh orang-orang dari kerajaan jaring besar. Hanya pada saat inilah rantai ungu hitam di tangan Little Marten memudar. Tatapannya dengan lembut menyapu dan permusuhan yang menakutkan samar-samar melintas di wajahnya yang tampan. Terlepas dari seberapa tenang dan acuh tak acuh Marten kecil biasanya bertindak, dia akhirnya memiliki hati seorang Marten iblis surgawi. Menurut karakternya, kemungkinan besar dia sudah memakan semua orang ini. Namun, dia khawatir dia akan membawa masalah bagi Lindong jika dia mengungkapkan identitasnya. Itu menjelaskan mengapa dia memilih untuk melakukan upaya ekstra. Siapa lagi yang ingin menargetkan kita? Little Marten menyapu matanya yang agak dingin ke atas Great Net Empire dengan sikap yang menghalangi. Dia perlahan melihat ke arah langit malam di sekitarnya. Suara dingin yang gelap menyebar di sekelilingnya. Ekspresi cukup banyak orang berubah setelah suaranya menyebar. Namun, tidak ada yang berani menjawab. Bahkan kelompok sekuat kerajaan net besar dikalahkan secara menyedihkan oleh kelompok Lindong. Karenanya, mereka tidak ingin menyinggung karakter kejam seperti itu. Puncaknya benar-benar sunyi. Kelompok Moling di puncak gunung tanpa sadar mengulurkan tangan mereka dan dengan kasar menggosok wajah mereka. Mereka segera tertawa pahit. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa hanya Lindong dan Little Marten saja yang benar-benar mampu menghalangi para jenius dari berbagai kerajaan sampai-sampai mereka bahkan tidak berani mengatakan apa-apa. 2 makhluk abnormal ini. Lindong diam-diam berdiri di atas segel logam berwarna hitamnya. Dia menyaksikan langit malam yang tenang ini dan ekspresinya sedikit santai. Sepertinya setelah menggunakan Great Net Empire untuk memberi contoh, tidak ada yang berani melangkah maju. Hah! Pikiran ini baru saja melintas di hati Lindong ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Ada sebuah gunung di tempat itu. Sosok berpakaian hijau melintas dan muncul. Pada saat yang sama, sepasang mata yang sangat jahat terkunci pada Lindong seperti hantu jahat. Cahaya bulan tersebar dari langit dan menyinari wajah yang agak terdistorsi, yang tampak seperti hantu. Penampilan itu cukup mengejutkan. Mata Lindong menyusut sedikit saat ia melihat sosok itu. Tangannya, yang memegang tombak tulang buaya surgawi, perlahan mengencang. Suara sedingin es merembes keluar dari sela-sela giginya dan menyebar dengan niat membunuh yang sulit ditekan. Lin Langtian, kamu masih hidup. Chapter 596. Reuni. Sosok hijau berdiri di puncak gunung yang diliputi oleh malam hari. Wajah tampan itu merusak dengan distorsi. Semacam aura jahat yang tak terlukiskan terus menyebar dari dalam tubuhnya, menyebabkan udara di sekitarnya tampak seolah-olah menjadi gelap dan dingin. Wajah yang familiar itu secara alami adalah Lin Langtian, yang memiliki banyak dendam yang belum terselesaikan dengan Lindong. Dilihat dari penampilannya,
Sepertinya orang ini berhasil bertahan bahkan setelah terluka parah oleh Lindong sebelumnya. Dia benar-benar serangga yang sulit untuk dihancurkan. Membunuh keinginan menyebar ke seluruh mata Lindong. Meskipun dia telah merasakan niat membunuh terhadap cukup banyak lawan selama bertahun-tahun ini, tidak ada satupun dari mereka yang melampaui apa yang dia rasakan terhadap Lin Langtian. Lindong mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa berdasarkan dendam yang dia miliki dengan Lin Langtian, hanya satu dari mereka yang bisa bertahan. Jika yang bertahan adalah Lin Langtian, mengingat karakter yang terakhir, Lindong tidak hanya akan gagal mempertahankan hidupnya tetapi bahkan ayahnya dan anggota keluarganya yang lain di Kekaisaran Great Yan juga tidak akan terhindar. Karena itulah Lindong tahu bahwa dia tidak boleh dibiarkan hidup. Ini karena jika dia ingin keluarganya hidup damai di Kekaisaran Yan besar, dia harus melenyapkan momok ini. Keinginan membunuh yang sangat dingin yang tiba-tiba merembes keluar dari Lindong segera menarik perhatian banyak orang. Segera, banyak tatapan mengikuti arah pandangannya dan berbalik. Akhirnya, mereka melihat sosok berpakaian hijau yang berdiri di puncak gunung di kejauhan. Dari kelihatannya, sepertinya salah satu lawan Lindong telah muncul. Ada sesuatu yang salah dengan aura orang itu, Little Marten muncul di samping Lindong pada saat ini. Dia menatap sosok yang jauh sebelum tiba-tiba sedikit mengernyit dan berkata, "Ya." Lindong juga mengangguk. Dia juga merasakan aura Lin Langtian tampaknya menjadi jauh lebih asing dibandingkan sebelumnya. Pada saat yang sama, dia juga jauh lebih kuat. Paling tidak, bahkan Lindong bisa merasakan jejak aura berbahaya yang aneh darinya. Apa yang terjadi padanya? Lindong sedikit mengernyitkan alisnya dan berbisik pada dirinya sendiri. Meskipun Lin Langtian telah menjadi jauh lebih asing, Lindong masih tidak takut padanya. Jika bukan karena dia tidak ingin meninggalkan sisi Little Flame saat ini, kemungkinan dia akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan menyelidiki orang ini. Sementara Lindong mengamati Lin Langtian di kejauhan, sepasang mata jahat yang terakhir juga terkunci padanya. Namun, hal yang aneh adalah orang ini, yang matanya dipenuhi dengan kekejaman, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Matanya perlahan menyapu Lindong dan Little Marten. Jelas ada ketakutan yang melintas melewati bagian terdalam matanya. "Lindong, aku akan menunggumu di Gunung 100 Kerajaan. Kami akan sepenuhnya menyelesaikan skor kami pada saat itu." Bertindak di luar dugaan Lindong, mata dingin Lin Langtian terfokus pada kelompok mereka sejenak, memberikan senyum lebar dan mundur ke belakang. Dari kelihatannya, dia sebenarnya tidak berniat menyerang saat ini. Lin Langtian jelas menyadari bahwa saat ini, Lindong tidak lagi sendirian seperti sebelumnya. Sebuah barisan yang cukup kuat telah dikumpulkan di sisinya. Meskipun Lin Langtian saat ini berbeda, dia pasti tidak dapat menghabisi Lindong sendiri. Karena itu, dia hanya bisa mundur dengan enggan setelah menimbang situasinya. Tentu saja, dia percaya bahwa dia pasti akan memiliki kesempatan untuk bertarung satu lawan satu melawan Lindong dalam perang 100 kekaisaran berikutnya. Pada saat itu, dia akan membiarkan yang terakhir memahami bahwa orang yang akan tertawa terakhir adalah dia, Lin Langtian. Orang itu, mata Lindong sedikit dingin saat dia melihat Lin Langtian menghilang ke cakrawala. Dia tidak takut yang terakhir langsung menyerbu dan menyerang. Dengan cara ini, dia bisa langsung mengakhiri masalah ini malam ini. Faktanya, dia pasti tidak akan membiarkan Lin Langtian bahkan memiliki sedikit pun peluang untuk bertahan hidup. Auranya memiliki beberapa fluktuasi yang awalnya milik roh Yuan di dalam tubuhnya. Mata ungu hitam Marten kecil berkedip saat dia tiba-tiba mengucapkan dengan lembut. "Maksud kamu apa?" Lindong bertanya dengan heran. "Saya pikir Lin Langtian saat ini bukan lagi Lin Langtian yang Anda kenal di masa lalu." Little Marten menyuarakan pendapatnya. "Terakhir kali, Anda menyebabkan Lin Langtian menderita luka yang sangat serius. Jika dia adalah orang biasa, kemungkinan dia sudah mati. Namun, dia saat ini hidup dengan baik dan dia malah menjadi lebih kuat. Dari apa yang bisa saya rasakan sebelumnya dan jika saya menebak dengan benar, kemungkinan roh Yuan yang awalnya ada di tubuhnya seharusnya sudah agak menyatu dengan roh Lin Langtian. Fusi. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa roh Yuan telah mengambil alih tubuh fisik Lin Langtian?" Lindong bertanya.
Matanya berkilat saat dia memahami makna tersembunyi di balik kata-kata Little Marten. Merebut tubuh fisik tidak mudah. Selama roh Lin Langtian masih ada, bahkan roh Yuan itu tidak akan dapat dengan mudah merebut tubuh fisiknya. Tentu saja, jika Lin Langtian mengambil inisiatif dan tidak melawan, Yuan Spirit itu akan perlahan-lahan mengikis semangatnya dan akhirnya menelannya. Namun, orang yang muncul lagi pada saat itu tidak lagi murni roh Yuan atau Lin Langtian. Sebaliknya, itu akan menjadi penggabungan keduanya. Orang baru itu akan mewakili Lin Langtian dan Yuan Spirit itu. Pada saat yang sama, dia juga akan memiliki ingatan mereka dan bahkan karakter mereka. Little Marten membelai dagunya. Dia melihat ke arah Lindong dan berkata, dari kelihatannya, Lin Langtian benar-benar membencimu sampai ke tulang. Untuk membunuhmu, dia benar-benar akan memilih metode ini. Dia juga harus mengerti bahwa begitu mereka menyatu, dia juga akan kehilangan kendali penuh. Pria yang memuakkan. Lindong melengkungkan bibirnya. Tidak heran dia merasa bahwa Lin Langtian saat ini telah menjadi jauh lebih asing. Lin Langtian sebenarnya menggunakan metode penghancuran diri yang ekstrim ini untuk mendapatkan kekuatan. Namun, dari tampilan kekejaman yang akrab di matanya sebelumnya, kemungkinan bahkan setelah fusi, emosi ganas itu masih akan mendorongnya untuk melihat Lindong sebagai duri di hadapannya. Biasanya, kelemahan dari fusion sangat besar. Pencapaian masa depan seseorang paling banyak akan mencapai puncak tahap nirvana. Kemungkinan tidak mungkin bagi seseorang untuk melangkah ke tahap hidup dan mati yang misterius. Sepertinya Yuan Spirit juga membenci ini dan ingin bertaruh dengan nyawanya. Marten kecil menghela nafas. Dia juga keberadaan roh iblis di masa lalu dan memahami kelemahan berada dalam kondisi itu. Jika bukan karena Lindong telah membantunya mendapatkan pil samsara, kemungkinan dia saat ini masih tidak dapat melarikan diri dari tubuh roh iblis. Kamu harus sedikit lebih berhati-hati lain kali kamu melihat orang ini. Ini karena dia saat ini tidak lagi murni hanya Lin Langtian. Jika kamu menyerang, kamu akan menghadapi gabungan Lin Langtian dan Yuan Spirit itu, Marten kecil mengingatkan. Dipahami. Lindong mengangguk. Matanya yang lebih rendah memiliki kilatan dingin yang melonjak di dalamnya. Perang 100 kekaisaran sudah mendekati dan dia harus menyelesaikan skor ini sepenuhnya sebelum perang usai. Jika tidak, jika Lin Langtian ingin menarik perhatian sekte super, Lindong akan kehilangan kesempatan terbaiknya. Selanjutnya, jika Lin Langtian memasuki sekte super, posisi keluarga Linnya di klan Lin tidak akan mencapai tahap di mana Lindong tidak perlu lagi resah. Karena itu, dia harus benar-benar menyelesaikan skor di antara mereka saat mereka bertemu berikutnya. Semua orang di langit malam memandang Lin Langtian, yang memiliki aura yang cukup kuat, pergi begitu saja. Cukup banyak mata mereka memiliki ekspresi kecewa melintas melewati mereka. Jelas, mereka berharap seseorang dapat mengacaukan situasi dan membiarkan mereka mendapatkan keuntungan dari kekacauan itu. Bang-bang! Riak Yuan Power yang sangat liar dan ganas menyebar di puncak gunung di langit malam. Panas yang mengejutkan itu mengusir kesejukan gelap malam, menyebabkan kekuatan Yuan di banyak orang menunjukkan tanda-tanda mencoba melakukan pemberontakan. Mereka semua buru-buru pindah. Sepertinya orang itu akan berhasil selamat dari kesengsaraan. Mata beberapa orang berkilat ketika mereka melihat puncak gunung dengan iri. Karena mereka juga telah mengalami kesengsaraan nirvana, mereka secara alami dapat merasakan jenis letusan yang terjadi pada akhirnya. Dari intensitas kesengsaraan nirvana, mereka juga dapat menebak bahwa api kecil sedang mengalami kesengsaraan nirvana keempat. Jika itu yang terjadi, kekuatan kelompok Lindong akan sangat meningkat setelah Little Flame berhasil selamat dari kesengsaraan. Ini juga akan menjadi semakin sulit untuk menargetkan kelompok mereka. Sementara semua orang merasa tidak berdaya karena ini, pilar cahaya merah tiba-tiba melesat ke arah awan. Cahaya intens yang menyilaukan menembus kegelapan dalam radius 50 km. Mengaum. Raungan harimau yang mengguncang seluruh hutan pegunungan tiba-tiba terdengar ketika pilar cahaya melesat ke langit. Itu membawa tekanan padat karena menyebar ke segala arah. Riak energi kuat yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresi cukup banyak orang mengalami perubahan yang intens. Apakah dia berhasil?
Sebuah kegembiraan melonjak di wajah Lindong pada saat ini. Dia tahu bahwa api kecil telah berhasil menahan kesengsaraan Nirvana keempat kali ini. Karena itu, mereka berhasil selamat dari malam yang agak berbahaya. Ayo pergi. Xiao Shan, yang berada tidak jauh dari sana, memiliki ekspresi cekung ketika dia merasakan fluktuasi ini. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mengepalkan giginya dengan keras, dia berbalik dan pergi. Dia mengerti bahwa setelah Little Flame berhasil bertahan melalui kesengsaraan, orang lain dengan kekuatan bertarung yang besar akan muncul di sisi Lindong. Oleh karena itu, sama sekali tidak berguna bagi mereka untuk tetap di sini. Jika dia ingin mendapatkan kembali kerugian mengerikan malam ini, dia harus memikirkan cara lain. Hanya kekuatan kerajaan net besar mereka saja saat ini tidak dapat menangani kelompok Lindong. Kelompok orang ini, yang berasal dari kerajaan peringkat rendah, telah menjadi sekuat ini. Bahkan kerajaan super seperti mereka hanya bisa mundur. Namun, agak terlalu dini untuk mengatakan apapun sekarang. Gunung 100 Kekaisaran berikutnya akan menjadi perang 100 Kekaisaran yang sebenarnya. Tempat itu adalah tempat asli di mana seseorang akan saling berhadapan. Saat ini, tidak ada yang bisa memastikan siapa yang akan tertawa terakhir. Bahkan kelompok Lindong, sekelompok kuda hitam yang mempesona, mungkin berakhir dalam situasi di mana keadaan berbalik. Sekian alur cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bye.